Perihal waton ku tanah air ya. Perihal tanah air ini tidak melihat siapa yang kita dahulukan. Saya ulangin, perihal tanah air ini tidak melihat siapa yang kita dahulukan. Harus ada kebersamaan. Apakah itu suku Jawa, suku Batak atau suku Riau, semuanya kita anggap sama. Hal itu tidak bisa dipisahkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini kita sebagai manusia harus tahu persatuan, tahu kebersamaan sehingga dikatakan bahwa kita satu tapi berbeda tapi satu. Jadi Mbah Mun kini ngomong menurut kula bahwa laka suku sing paling utama, laka kelompok sing paling utama di Indonesia. Jadi entah suku Dayak, suku apapun itu sukunya, maka sama. Enggak. Jadi kalau misalkan suku Dayak itu kelompoknya banyak misalkan, ya maka tidak bisa dikatakan bahwa itu yang paling utama, tidak. Ya, jadi di Indonesia itu kata Mbah Mun, apapun itu sukunya, Batak, Jawa dan lain sebagainya, itu sama-sama rakyat Indonesia, sama-sama warga negara Indonesia. Ya, jadi kita itu harus mengerti persatuan dan kita juga harus bisa mengerti persamaan. Ya, seperti itu. Jadi kita juga harus bisa, kita itu satu tapi berbeda tapi satu. Gitu, paham ya? Jadi satu tapi berbeda tapi satu. Oke, paham. Jadi tidak ada suku manapun yang didahulukan. Jadi semuanya itu utama bagi Indonesia. Nah, di halaman selanjutnya juga Mbah Mun mengatakan Allah Subhanahu wa taala membuat tanah air di seluruh dunia ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini ditunjukkan oleh Allah dengan adanya arah selatan, arah utara, arah timur, dan arah barat. Maka manusia harus lebih dahulu mengetahuinya. Selain tentang dirinya sendiri, juga harus mengetahui di mana ia berada. Gitu ya. Jadi Gusti Allah pasti menciptakan alam semesta ini berbeda-beda. Jadi kan tidak mungkin kalau misalkan kita itu sama, kan keder nanti membedakan. Kan nanti kita sulit akan membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, kembar saja itu pasti ada perbedaannya. Ada kesamaannya juga pasti ada perbedaannya. Tidak mungkin seorang ibu melahirkan anak kembar itu sama persis, tidak. Pasti ada perbedaannya. Satu mukanya bundar, satu mukanya lonjong. Satu namanya Wanda, satu namanya Wandi. Ya. Satu namanya Yanto, satu namanya Yanti. Bener gak seperti itu? Bener toh? Yanto Yanti. Ya. Jadi sih kayak kakak ngadi toh. Dudu ya. Buat kakak ngadi asli. Ora. Oh. Jadi bokat mak kita mah aran Yanti karo Yanto kakak ngadi orangnya. Yanti Yanto. Kan ana Wanda, ana Wandi, ana Yanti, ana Yanto. Ya seperti itu. Jadi sengaja Gusti Allah ku jejaremah menciptakan jaremah. Jadi Gusti Allah menciptakan sengaja bahwa adanya perbedaan. Apa buktinya? Buktinya kan banyak. Gusti Allah menciptakan perbedaan. Jadi Gusti Allah jadi kita sebagai manusia itu jangan menginginkan persamaan. Jangan menginginkan kita kudu pada jangan. Jadi mungkin di antara kita juga ada yang senangnya Kang Ismail, ada yang senangnya Kang Sipul, ada yang senangnya Kang Ibnu, ada yang tidak senang siapa-siapa, ada yang tidak senang Ibnu Kang Ismail sama Sipul, gitu kan? Ada yang senangnya yang diam aja Tiar mungkin gitu. Bener Kang Tiar. Kadang yang menang saja, yang diam saja itu yang banyak disenangi loh. Iya, yang kakek ngecabrak mah kadang gawe lara hati loh. Jadi milih sing idep kayak Yanto, idep. Ya, jadi seperti itu.
ya jangan menginginkan persamaan. Kita itu diciptakan dengan berbeda-beda dan kita juga harus mensyukuri apapun perbedaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, seperti itu. Satu lagi terakhir. Di sini juga mengatakan bahwa Islam mengajarkan bahwa masih tentang bangsa Indonesia, masih tentang tanah air, masih tentang berbangsa dan bernegara. Di sini beliau mengatakan bahwa Islam mengajarkan bahwa orang berbangsa itu harus memahami di mana ia tinggal. Saya ulangin, Islam mengajarkan bahwa orang berbangsa itu harus memahami di mana ia tinggal. Jangan memandang ini yang asli dan ini yang tidak asli. Kalau bisa semua kita satukan. Ya, seperti itu. Bahwa mengatakan, jadi kita kudu bisa paham, kita itu tinggalnya di mana. Kita itu tinggalnya di Indonesia, maka kita pun harus mematuhi apa yang diaturkan oleh Indonesia. Seperti itu. Kalau misalkan kita tinggalnya di luar negeri, ataupun di Taiwan, ataupun di negara manapun, maka kalau bisa kita ikutin aturan yang ada di negara tersebut. Kan ada tuh namanya dalil apa namanya? Kelalen kulaku dalilnya wa ulil amri minkum lah, ngono ya kan. Atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita ning Islam kudu taat ning aturan Gusti Allah, taat ning aturan Kanjeng Nabi, juga taat ning aturan pemerintah yang sah ya. Pemerintah yang sah. Tapi Kang, kalau misalkan banyak mahasiswa-mahasiswa ataupun orang-orang intelektual yang sekiranya peraturan itu yang menjanggal pada demo, jadi ya nggak masalah, karena aturan yang dilakukan atau dibuat oleh manusia itu aturan yang bisa dirubah-rubah menurut saya. Jadi kadang aturan yang dibuat oleh pemerintah sekiranya merugikan rakyat, maka kita itu wajib bukan berdemo ya. Tapi nggak masalah sih kalau misalkan panjenengan pengennya demo ya orang masalah. Tapi kita juga wajib untuk memberikan suatu supaya aja merugikan rakyat kan lah. Jadi kayak yang sekarang lagi heboh tuh ya. Kan undang-undang tiba-tiba diganti dalam satu hari. Seperti itu. Ya mungkin janggal. Jadi pantas saja para mahasiswa, para kaum intelektual, mereka tidak sepakat dengan apa yang diaturkan oleh pemerintah. Jadi ya seperti itu. Jadi kudu taat ning Gusti Allah, taat ning Kanjeng Nabi, juga taat ning pemerintah ataupun ning negara yang kita duduki ini. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya saya serahkan kepada Kang Ibnu.